Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, yang kasih-Nya tiada berkesudahan, yang mengizinkan kami tetap ada sampai detik ini di bumi ciptaan-Mu. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih atas semua anugerah-Mu. Dan pagi ini, sebelum melanjutkan aktivitas kami ingin menikmati firman-Mu. Tuntunan Roh Kudus sangat kami perlu, agar kami benar-benar terberkati, dan firman-Mu ini membentuk pribadi kami seperti yang Engkau mau. Kami memohon kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 63 ayat 2-5. Saya akan membacakannya untuk kita. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Rindu Kepadamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara-saudari merasakan rindu kepada seseorang? Rindu kepada orang tua, rindu kepada anak, rindu kepada sahabat, atau bahkan rindu kepada pasangan. Keberadaan kita yang terpisah membuat kita ingin bertemu, seolah ada sesuatu yang kosong sepanjang orang yang kita rindukan tidak berada dekat dengan kita. Orang itu sudah menjadi sosok yang istimewa di dalam kehidupan kita. Kerinduan kita kepada seseorang tidak serta-merta muncul dalam diri kita. Tentulah ada sesuatu atau banyak hal yang melatar belakanginya. Tentu saja orang yang kita rindukan itu adalah orang yang paling istimewa yang pernah kita jumpai di sepanjang hidup kita. Istimewa karena mengasihi kita melebihi dari siapapun. Istimewa karena selalu ada dikala kita sedang dalam kesulitan. Selalu ada di saat-saat genting kehidupan kita. Istimewa karena pandai menghibur kita dikala kita sedih, sehingga jika ada Dia, kesulitan pun sirna. Demikianlah kerinduan Daud kepada Allah yang digambarkannya pada Mazmur 63, di mana sebagian ayatnya telah kita dengarkan. Kerinduan Daud yang teramat dalam itu diungkapkannya dengan kata-kata yang bermakna sangat dalam. Katanya, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Saudara, ketika seseorang haus, ia hanya membutuhkan air. Tubuhnya akan menderita bila tidak mendapatkan air. Ketiadaan Allah di dekat Daud membuat dirinya seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa Daud bisa begitu dalam mengungkapkan betapa besar kerinduannya kepada Allah? Dirinya, seluruh keberadaan Daud, benar-benar merindukan Allah. Ia tidak dapat tenang berada jauh dari Allah. Saat itu, ia sedang berada di padang gurun Yehuda. Ia terpaksa pergi jauh dari Yerusalem menghindari anaknya Absalom yang memberontak. Sedangkan tabut Allah tidak berada di dekatnya, tetapi dikembalikan ke Yerusalem atas perintahnya sendiri
kepada Imam Zadok. Kita dapat membaca kisah ini di 2 Samuel 15 ayat 24, 25, dan 29. Tabut Allah yang adalah simbol keberadaan Allah tidak berada di dekat Daud. Daud adalah orang yang benar-benar taat kepada Allah, percaya kepada Allah, dan mengasihi Allah. Hanya orang yang benar-benar taat, percaya, dan mengasihi Allah saja yang dapat merasakan kerinduan yang sangat dalam kepada Allah. Daud menjadikan Allah sebagai milik pribadinya ketika ia jauh dari tabut Allah. Mazmur 18 ayat 2-3. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mempunyai kerinduan kepada Allah seperti Daud? Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, baik di gereja atau di mana saja, apakah kita datang karena kerinduan kita kepada Tuhan? Atau hanya sekedar melaksanakan rutinitas? Atau hanya untuk mendapatkan penilaian orang lain bahwa kita adalah orang yang taat? Atau ada alasan-alasan lain, motivasi yang lain? Mungkin juga hanya untuk menemui seseorang kita datang beribadah ke gereja. Ingatlah, Allah yang penuh kasih setia itu, seperti Daud yang taat, percaya dan mengasihi Allah, yang selalu memberikan persembahan terbaik bagi Allah. Hidup Daud selalu dalam topangan Allah. Ya, begitulah hasil perenungannya. Daud mengakuinya. Mazmur 63 ayat 7-8. Daud mengatakan, "Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhan saja yang mampu memenuhi hidup kita dan menolong kita ketika kita berada dalam pergumulan berat. Percayalah kepadanya, hiduplah penuh ketaatan padanya. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Hayatilah dan rasakanlah sampai kita dapat berkata, "Aku rindu kepadamu, ya Allah." Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena telah diberi kesempatan untuk menikmati firman-Mu di pagi hari ini. Kami diajarkan untuk menjadi orang yang taat, percaya, dan mengasihi-Mu, karena sesungguhnya Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Bagai seorang anak yang selalu ingat dan dirindukan oleh orang tuanya, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan juga memperhatikan kehidupan kami. Biarlah kerinduan kami benar-benar ada dan bertumbuh kepadamu. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.